البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. طيب نعم. عندك عمر. طيب. اذكر أقسام النسخ. اذكرها. ما هو هكذا؟ ما هو هذا؟ أنت محمد اذكر أقسام النسخ. نسخ نسخ حكمها وبقي لفظها. ثاني ما نسخ لفظه هذا بس وبقي حكمها. طيب. والثالث ما نسخ حكمه ولفظه. صحيح. ثلاثة. هذه هي أقسام نسخ. ما نسخ حكمه وبقي لفظه، ما نسخ لفظه وبقي حكمه، ما نسخ حكمه ولفظه. صحيح صحيح. أنت رزقي أنت. هات مثال ما نسخ حكمه وبقي لفظه. Ya Al-Quran. Di mana lagi orang ini? Surat Nail. Surat Nail. ماذا؟ صار بعيل ماذا؟ وهو ويل وصار بعيل ويل. صحيح. النسخ إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى إلى آخر. صحيح. ما حكمه الذي نسخ؟ على النسخ حكمه. إذن ما حكم الذي منسوخ؟ الحكم الذي منسوخ ما هو؟ يا أيها المزمل ماذا؟ منسوخ. كان ماذا؟ وجوبا أو مستحبا وماذا؟ على النسخ حكمه. ما حكمه الذي نسخ؟ Hukum apa yang mansuh? Kisah sekarang masih ada kamu salat enggak? Tiap malam salat enggak? Oh, Karena wajiban. Baca Quran aulad. Nanti habis stol sama anda. Karena wujuban. Nusikha صار صار ماذا؟ فرضا أو حتما؟ كان وجوبا نسخ ثم نسخ فصار مستحبا. صحيح. لا بأس. طيب. هذا مثال ما نسخ لفظه وبقي حكمه. أنت ترى أيوة ترى نسخ إيش؟ لفظه وبقي حكمه. نعم أيوة ترى. طيب ما نسخ لفظه وحكمه؟ زيد. عشر دعاء ماذا؟ كان فيما أنزل من القرآن 10 دعاء معلومة
yuharrimna. Dikeluarkan ke itu ayam 16. Baiklah. Anas fi tibari nasikh. Baik. Anda siapa? Alhamdulillah. Baik. An-nasakh bi tibari nasikh kam naw? النسخ باعتبار الناسخ. النسخ باعتبار ناسخ ما هي؟ طيب اذكرها ما هي؟ طيب أنت إسماعيل النسخ باعتبار ناسخ. نسخ القرآن بالقرآن. طيب ثاني نسخ القرآن بسنة. ثالث نسخ السنة بالقرآن. طيب نسخ السنة بالسنة صحيح. مثال نسخ القرآن بالقرآن أنت محمد مثال ها؟ هاي مسابرة كيف هاي مسابرة يا أخي مسابرة udah lihat lagi nih Allah Ustaz gimana Naskul Quran bil-Quran belum ayat ماذا مصابرة والأخرى أما هذا خلاص والأخرى مثال نسخة بماذا؟ طيب لا بأس. نسخ القرآن بسنة هذا سعد. نسخ القرآن بسنة. القرآن نسخ بسنة. الناسخ هي سنة والمنسوخ القرآن. طيب نعم هذا إمام. Qala Syekh lam ajid lahu misalan saliman. Syekh ma wajid kaifa nahnu. Baik, nasx sunnah bil Quran. Anta Abdullah. Sunnah siqa bil Quran. Tahwilul qiblah. ماذا في السنة؟ ماذا في السنة؟ ماذا في السنة؟ أنت عبد الرحمن ماذا في السنة؟ أتم صيغة القرآن. طيب عبيد كيف di dalam sunnah maka salat ila Baitul Maqdis karena fi awal Islam as-salatu tayyib as-salat ila Baitul Maqdis karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli qibla Baitul Maqdis. Thumma madza
ثم أمر باستقبال الكعبة. طيب ثم أمر باستقبال الكعبة. هذا السنة نسخ بالقرآن. سنة نسخ بسنة. سنة نسخ بسنة. نسخ السنة بسنة. نسخ السنة بسنة أنت إبراهيم. Kuntu naduna nabi. Thumma mada? Nah, Ibrahim. Cuma sedikit aja langsung lihat lagi gini gitu. Nah, anta ini gimana? Anda membaca di rumah sama sekali gimana? Ya, malah segini murajaah sahnu. Ya, murajaah kayak gini apa susahnya? Pengalaman, ilmu. Kuntan itu mana nabid? Nabid, lain dimaksud nabid. Hatta al nabid mewujud. Ya Muhammad. Hah? Tempatnya bukan nabidnya. Tempatnya apa yang dalam? Apa tempat yang dalam? Dari plastik, kaca, emas. Kerjaannya dari khosab, kayu, dari apa lagi? Nah, maklumat seperti itu Allah Ustaz, antum gimana? Dari kayu, dari batu, dari apa lagi? Dari tanah apa lagi? Dari apa lagi? Hah? Dari apa mas? Apa dia kena sebutkan 4? Wa nahahum an arba'. Ma hiya arba'? Batu kayu. Ma hiya al-arba' dulu. Tuba, wal hantam, naqir, muzaffat, naqir wa muqayyad sama. Wa nahu arba' anil duba wal hantam wa naqir wal muzaffat. Hadhihi al-arba'ah. Hadhihi al-arba'ah thumma أمر النبي صلى الله عليه وسلم واشربوا فيها فإذن ولا تشربوا مسكرا إن هذه الأوعية لا تخل ولا تحرم. Ini sebutkan lihat inna hadil awiyah la tukhillu wa la tuharrim. Awiyah bejana ini bukan yang menghalalkan dan mengharamkan. Hadis sunnah nusyur sunnah. Al-mansukh min hadits man? Baik, anta imam. Al-mansukh hadits man? Allahu musta'an. Anta Abdurrauf. Al-mansukh wa nahakum an arba' hadits man? Kif? Muhammad. ونهوا عن أربع عن الدوبة والخنطم والنقر والمزفت هذا حديث من ونسخ بحديث من واشربوا فيها ولا تشربوا ولا تشربوا مسكرا. Anda riskan dah. Gimana kemarin faedahnya sudah disampaikan semua. Mana itu Ismail. Abdul Rahman. Wal mansukh Ibn Abbas. Oke. Fi kisah Uhud Abdul Qais amarakum bi arba' wa nahakum an arba'. Malakum
Gimana antum belajar? Ya dipikirin apa? Karena manhiyan bil arba. Hadis Ibn Abbas, hadis Abi Sa'id, banyak hadis pokoknya. Anasih hadis Buraidah. Kalau rahmatullah ta'ala hikmatun nasakh. Al-muhim kalau antum ingin dapat ilmu ya dipahami. Ya pahami, betul-betul pahami, dihafalkan, dipahami. Mudah. Cuman mengingat saja, apa susahnya? Kan cuman mengingat saja. Kan cuman mengingat. Aqsamun nasakh, syurutun nasakh, ma huwa nasakh, kan cuma diingat saja. Diingat sama kamu bisa mengungkapkan itu. Enggak berat-berat. Lin naskhi hikamun muta'addidah minha hikmah nasakh. Lin nasakh hikamun muta'addidatun. Nasakh itu punya hikmah yang banyak. Minha diantaranya. Hikmahnya banyak nasakh. Mura'atu masalihil ibadi bitashri' ma huwa anfa'u lahum fi dinihim wa dunyahum. Mura'ah itu mura'ah itu menjaga, memperhatikan maslahat hamba. Bitashri' ma huwa anfa' dengan memberikan syariat yang lebih bermanfaat bagi mereka di dalam agama dan dunia. Mana sah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Karena nasih itu khair. Contoh misalkan wujub qiyamil lail. Wujub qiyamil lail itu masyaqqah 'ala al-ummah. Berat. Karena wajib, ya, wajib. Sedangkan orang itu terkadang punya kesibukan. Minha as-safar. Safar siapa safar? Pergi. Kamu keluar di rumah ke Perampok, safar. Pergi jauh. Punya safar. Kemudian apa? Terkadang bisa orang jadi sakit. Alima an sayakunu minkum marda. Alima an sayakunu minkum marda. Sebab Ayub baca Quran, Ayub pegang Quran baca, nanti setoran habis sini. Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yajribuna fil ardi yabtaghuna al-fadillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Ini asbab. Oleh karena itu kenapa menjadi mustahab kan asbab ini. Kalian bisa jatuh sakit atau karena safar, karena yang lainnya. Nah ini ketika wujub, ketika sholat lain adalah wujub, ini masyaqqah berat, sehingga dinasakh dengan yang lebih anfa'. Sifatnya adalah mustahab, ya, tidak wajib, mustahab, tapi merupakan satu amalan yang sangat mulia. Baiklah. Ini anfa' lidinihim wa dunyahum. Asani tatawur fi tasyri' hatta yablughul kamal. Tatawur, perkembangan. Berkembangnya di dalam syariat hingga mencapai kesempurnaan. Sebab terkadang orang itu jika langsung diberi sesuatu dengan spontan terasa berat, tapi ada tahapan. Seperti
Seperti apa? Saum Ramadan. Wa antasumu khairul lakum. Pertama dikatakan wa antasumu khairul lakum, masih wa antasumu khairul lakum mukhayyar baina siyam wal fidyah. Man kana indahu syai' lil fidyah. Baik. Wa man lam yakun indahu fa yasum. Ini masih mukhayyar. Baik. Kemudian beranjak kepada berikutnya. Ketika sudah kokoh ya, Islam dan sebagainya, paman syahida minkum syahra falyasum. Jadi wajib. Ini. Seperti tahrimul khamr. Khamr itu ada maratibnya. Wa min thamaratin akhiri tattakhiduna min sakar wa lisan hasanah. Dulu masih mubah. Yang berikutnya adalah qul fihi ma ismun kabir wa manafi'ul linnas. Dosanya lebih besar walaupun ada manfaat bagi manusia. Ini udah tahapan-tahapan, kesiapan-kesiapan menuju apa? Tahrim. Itu. Sebab kalau pertama langsung al-khamru muharram. Sedangkan orang Arab dulu khamr itu kebiasaan. Kayak minum air putih. Air putih. Apa air bening? Jadi khamr itu pakai ini. Jurrah kabir. Pakai gentong besar. Oh, gentong. Betul. Jadi di rumah-rumah itu pakai bejana besar. Gentong isinya apa? Isinya khamr. Kalau sekarang ya ibaratnya pakai itu, pakai apa? Toren. Dipasang toren di atas, isi khamr tinggal terang. Itu kebiasaan orang Arab, kebiasaan orang Arab zaman dulu. Kalau misalkan khamr langsung khamr muharram, orang bisa lari, belum bisa menerima, hatinya belum bisa menerima langsung, tapi tahapan. Qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'ul linnas. Katakanlah dosanya, dosa khamr wal maisir besar, walaupun ada manfaat. Ada manfaat ada bagi manusia. Contoh, orang kok lemes-lemes, ya, maunya pokoknya lemes-lemes, kasih setengah gelas, kasih setengah gelas khamr langsung. Gitu. Kenapa? Karena dia pemanas badannya panas. Mana khamr paling dicintai di daerah dingin. Batu Raden, yang namanya botol cap garing itu banyak banget. Karena daerah dingin itu khamr biar badannya hangat. Itu. Oleh karena itu Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, inna bi ardin baridah. Kita ini negerinya dingin. Ya. Manusia bertanya tentang miser, tentang bid'ah, tentang ini. Semuanya untuk penghangat badan. Kullu muskirin haram. Jawab kullu muskirin haram. Karena negara Arab juga negara yang dingin. Kalau pas lagi dingin yang luar biasa. Ya. Apa penghangatnya? Pakai apa? Khamr. Baiklah. Nah ini maksudnya tahapan. Kemudian ayat yang berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan minum khamr kalau sudah dekat waktu sholat. Mau sholat zuhur jam 11 jangan minum. Kalau sholat zuhur jam 11 minum, sholat zuhurnya 8. Itu non. Tapi boleh minum jam 7 pagi karena jaraknya masih lama. Ini tahapan. Nah, sudah mulai kalau sholat jangan minum khamr. Kalau yang ayat tadi makul cuman qul fihi ma ismun kabir wa manafi'ul linnas, belum ada batasan. Sekarang udah dipersempit lagi. Kalau mau sholat jangan minum khamr, sehingga antara maghrib, antara zuhur dengan asar kan dekat, berarti nggak bisa minum. Ya betul. Dekat waktunya. Dekat. Coba kalau habis zuhur minum, asar udah nggak bisa sholat lagi. Antara asar dengan apa? Maghrib dekat waktunya, sudah nggak bisa minum. Antara maghrib dengan isya panjang waktunya. Kalaupun minum dia tidur. Gitu.
Kalau antara subuh dengan duhur waktu panjang, tapi banyakkan orang kerja, jadi enggak minum. Sehingga waktu minum sudah sempit, nggak bebas. Nah, akhirnya turun ayat ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu ila akhir. Itu haram jadinya. Ijzum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa as-shalah. Fal antum muntahun. Nah, fal antum muntahun, kalian sudah mau berhenti? Intahina. Makanya para sahabat langsung ketika turun ayat ini intahina. Anas bin Malik radhiyallahu lagi di rumah bersama Abu Talha, bersama para sahabat-sahabat. Anas bin Malik yang meladeni khamr. Pada lagi minum semua. Fanada munadin innal khamra qad khurimat. Ternyata ada siaran, bukan pakai mic, bukan. Orang berkeliling. Innal khamra qad khurimat. Langsung. Itu Abu Talha bilang kepada Anas, "Exit." Langsung pecahkan itu. Langsung kentong-kentongnya dijebol semua. Khamrnya habis. Tuangkan di Sikakil Madinah. Semua khamr pada dituangkan di jalan-jalan Madinah. Enggak ada lagi orang minum. Karena tahapannya sudah kuat tadi. Nah ini. Sehingga itu hikmah dari nasakh itu. Tahapan-tahapan sehingga mencapai tingkatan apa? Sempurna. Adapun sekarang enggak perlu lagi tahapan. Din sudah sempurna Muhammad. Enggak boleh dulu. Ini emangnya ada nabi lagi? Enggak ada, bukan sudah. Sudah sempurna, enggak ada lagi. Kainan itu tatawur fitasri, itu tatawur contohnya berkembang. Baik, fitasri hatta yablugul kamal, sampai sempurna. Asalis ikhtibarul mukallafin. Ikhtibar mukallafin, ujian bagi mukallaf. Mukallaf sih siapa mukallaf? Nah, coba handalah mukallaf man huwa al-baligh al-aqil. Iya. Sahih. Bagaimana? Ikhtibarul mukallafin. Ikhtibar al-mukallafin, ujian bagi para mukallafin bistidadihim, untuk kesiapan mereka di qabuli tahawul, ya. Ujian bagi para mukallaf dengan kesiapan mereka untuk menerima perubahan, di qabli tahawul, untuk menerima perubahan min hukmin ila akhar, dari satu hukum ke hukum yang lain. Waridahum bidzalik, dan keridhaan mereka dengan demikian. Contohnya ikhtibar apa? Nah, contohnya dalam masalah ini adalah ikhtibar. Mana contoh nasab berisi ikhtibar? Contohnya apa? Tahwilul qiblah. Makanya ketika terjadi tahwilul qiblah, saya qulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Ini manusia terbagi. Ya. Saya qulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahi al-masyriqu wal maghrib. Yadi man yasha'u ila siratal mustaqim. Wakadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulullahi syahida. Wa ma ja'alna qiblatan allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi rasula mimma yanqadimu 'ala aqibai. Ini dalilnya. Surat Muhammad. Ya diulangi. Coba. Wa ma ja'alna qiblatan allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasul mimma yanqalibu 'ala aqibai. Dengan dipindahnya kiblat, hikmahnya ini, mana orang yang betul-betul mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, mana orang yang mereka berbalik ke belakang. Orang yang berbalik ke belakang mengatakan, "Nah, wallahu man qiblatil lati kana 'alaiha." Kenapa kiblat kok dipindah-pindah? Ini agama tidak benar. Pelan-pelan. Nah,
Katanya agama pelan-pelan tidak benar. Orang ibadah ya satu aja mantap, kenapa mesti pindah? Qulillahil masyriq wal maghrib. Al masyriq wal maghrib itu memiliki Allah Taala, bukan manusia. Allah Taala yang berhak. Nah, maka di situ terpisah. Mana orang yang mengikuti Rasul, mana orang yang mundur ke belakang. Baik. Ila namanya tabi rasulah mimman yang qalibu ala aqibai. Hadhihi hiya aw hadha huwa ikhtibar. Ini dicontohkan sebagai apa? Ikhtibar, sebagai ujian. Ternyata tidak semua orang ketika dinasab ridho gitu. Lain dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang betul-betul ya. Dalam hadis Ibnu Umar atau hadis Anas ya. Ana rajulan baik marra biqaumin wa hum yusallun. Ada orang yang dia sudah sholat bersama Rasulullah SAW di pindahnya kiblat. Kemudian dia pulang melewati sebuah masjid, orang lagi pada sholat. Faqala innal kiblata qad khuwilat wa qad unzilat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kata wa kata. Diberitakan. Orang ini memberitahukan pada para jamaah kecuali sholat. Kiblat sudah dirubah. Telah diturunkan Al-Quran semalam kepada Nabi SAW demikian. Langsung muter pindah. Imamnya, makmumnya sekali pindah. Gak mikir-mikir kamu dusta atau gak dusta, kamu betul atau gak betul. Langsung para sahabat itu, karena gak ada keraguan-keraguan. Karena siapapun yang memberikan berita itu adalah para sahabat langsung. Laqad unzilat ala Nabi SAW lailatan. Langsung berputar itu tanpa ada perasaan apa-apa ya, imamnya dan makmumnya berputar wa hum yusallun dalam hayat dalam keadaan sholat. Ini menunjukkan para sahabat ya, para sahabat yang murni seperti itu. Lain dengan munafikin ya? Orang munafikin termasuk sufaha. Nah ini agama bagaimana, kadang sholat menghadap Baitul Maqdis, kadang sholat kiblat, nanti sholat kemana lagi. Nah ini namanya apa? Munafiqun namanya. Arabi ikhtibarul mukallafin bi qiyamihim bi wazifati syukri. Yang keempat, ikhtibar mukallafin. Ujian bagi mukallafin bi qiyamihim bi wazifati syukr, untuk banyak bersyukur kepada Allah Taala idza kana nasru ila akhaf. Jika nasakhnya kepada satu yang ringan. Coba Muhammad contoh nasakh dari berat menuju ringan. Surat lain gimana? Berat jadi ringan. Tapi yang penting masih sholat. Jangan ringannya kemudian tidak sholat. Ringannya itu karena menjadi hukum apa? Mustahab bukan ujub. Ada pun sholatnya susah. Ada lagi contohnya dari berat atau dari ringan? Sudah itu. Hah? 1 melawan 10. Berat. Kemudian nasab dengan 1 lawan berapa? 1 lawan 2. Ya namanya kita ini lemah. 1 lawan 10 lemah. Jangankan orang, semut aja 10. Kita bingung. Ada yang nyokot di pantat, nyokot di sini, nyokot di sini. Good. Semut aja. Gimana manusia? Wadifatu sabri idza kana nasu ila asqal. Kemudian yang berikutnya untuk bersabar jika nasabnya dari ringan ke berat. Nah, ini sebaliknya. Abai contohkan dari nasab dari ringan menuju berat. Kalau dari tadi berat ke ringan, kalau berat ke ringan, nah wadifahnya untuk bersyukur. Tapi kalau dari ringan ke berat, wadifahnya bersabar. Contohkan yang dari ringan ke berat. Dari ringan menjadi berat. Nasakhnya lebih berat daripada mansukhnya.
Rizky Antar. Hah? Homer? Gimana Homer? Nggak berat nggak ringan. Itu tahapan tahlil. Baik, dari ringan ke berat. Apa soalnya Ustaz? Saum Ramadan, oke. Awalnya mukhayyar, ya kan? Awalnya kan pilihan. Mau puasa-puasa, mau fidyah. Fidyah ini ringan. Bagi yang punya bisa ngasih makan kan enak, dah ngasih makan aja, nggak puasa. Dinasab dengan harus puasa. Walaupun kamu punya fidyah tetap harus puasa. Ada lagi nggak yang ringan ke berat? Saat selain puasa. Ada ringan. Nikah mut'ah. Nikah mut'ah kan ringan saat. Nikah 10 hari cukup kan? 10 hari kan ringan. Terus. Nikah mut'ah itu ringan. Kenapa? Ada nikah 3 hari cok. Setelah itu udah bisa nikah sebulan, ya. Kemudian diharamkan tidak boleh adanya apa? Mut'ah. Makanya dikatakan tamata'na mut'ah. Karena dikatakan mut'ah kenapa? Bersenang-senang. Nasab. Jadi ringan jadi berat. Sebenarnya tidak berat. Cuman maksudnya dibandingkan. Karena apa? Ya itu tadi. Tapi contoh yang paling tepat ya saum. Saum karena wa antasumu khairul lakum dinasab kan? Harus saum. Harus puasa. Baik, wa bihadza intahayna min babin nasakh. Dzakara nasakh syurut an-nasakh wa aqsam an-nasakh. Baik, wa hikamun nasakh. Baik. Dipelajari yang betul, ya, dibaca. Jangan sama sekali buku sudah dikaji nggak dibaca ya. Apa namanya? Mensia-siakan umur. Waktunya jadi sia-sia. Sebab faedah. Seseorang yang mungkin memungkinkan dalam sebuah kitab atau suatu ilmu itu akan bermanfaat di bidang yang lain. Mungkin masalah ilmu usul, antum baca tafsir banyak faedah, ya kan? Banyak faedah usuliyah betul. Pokoknya mungkin ilmu dimungkinkan betul, pahami, diapalkan, ini betul mungkin paham. Ilmu itu akan mempermudah ke ilmu yang lain, kira-kira. Tapi kalau belajar cuman acak-acak, cuman ikut merasakan saja. Nicipi lah, pahit apa manis. Antum tidak ada usaha untuk memahami dan memungkinkan, ini menghabiskan umur. Ya. Berapa banyak faedah dari usul min usul jika kamu mungkin. Di bidang baca tafsir, di bidang fikih, di bidang syarah, di bidang apa, banyak faedah. Dan jika kamu memungkinkan segala hal. Sehingga namanya belajar itu bukan berarti semuanya, tapi satu bidang itu kamu kuatkan. Kamu mantapkan al-ajurumiyah. Ajurumiyah mantap betul, kamu bisa dan betul-betul bisa, masya Allah. Itu bermanfaat bagi yang lain. Belajar usul nggak kesulitan,
tahu fa'il, tahu naibul fa'il, tahu mubtada, tahu khabar. Ya, ketika dalam usul disebutkan apa namanya ini fi'il mughayyir sighah. Mughayyir sighah yang bagaimana? Ya itu enggak. Kana yufidu istimrar. Misalkan ada dalam usul, au li takhyir, au li ta'yin, bal li idrob. Kamu gak begitu sih mukul apa? Nanti mukul. Kapan kamu dapat ini? Coba. Berarti ilmu usul kaitan dengan lughah. Kenapa? Karena sama-sama alat untuk memahami kalam Muhammad dan kalam Rasulullah SAW. Baik. Terjadi perbedaan. Innal ma'lan la yunajir syai' illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Ini pakai wawu. Wa firiyatin lil bayhaqi al-maut tahir illa in taghayyara rihuhu au ta'muhu au launuhu. Ini wawu, ini au. Ada faedah mana? Ini faedah lughah. Kalau wawu memberikan faedah jamak, kalau au adalah li takhir. Berarti salah satu berupa najis. Kalau karena najis. Baik. Dari mana belajar itu? Dari lughah, ya kan? Makanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah beliau sedang mengkaji kitab tauhid. Mensyarah kitab tauhid. Tapi yang disyarah pertama apa? Saya tanya, apa? Lughah. Ya kan? Yang disyarah pertama min haythul lughawi, bahasa dulu. Loh. Padahal belajar kitab tauhid. Oh, yang disyarah lughah. Kenapa? Karena dengan paham lughah kamu akan paham hukum. Nah ini, paham lughah, paham bahasa, kamu akan paham apa? Hukum. Disyarat dari sisi usulnya. La yakhluqu syai'an. La nafiya yakhluqu fil mudhari syai'an nakira fi syaqqi nafi yufidu al-umum. Ilmu apa itu namanya? Umum. Lughah. Bagaimana ilmu lughah? Ilmu usul. Nakira fi syaqqi nafi ilmu apa? Usul. Kalau itu apa? Umum. Babul am, maka coba antum buka babul am. Ya? Akan disebut lafaz-lafaz menunjukkan am di antaranya adalah nakira fi syaqqi nahi, fi syaqqi nafi, fi syaqqi syart. Nah, kamu akan bisa istinbat dengan pertama ada di sini udah dasarnya. Dasarnya sudah ada di mana? Di otak. Dasarnya sudah ada. Ya, jika kamu paham oh ini. Inna Allaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Inna Allaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Khilaf bainal ulama. Apakah syirkul akbar atau syirkul asghar? Syekh Ibnu Utsaimin sampai condong pada syirkul asghar juga. La yughfar. Sebab inna Allaha la yaghfiru laban nafiyah. Yaghfiru filun mudhari. An yushraka bihi masdar muawwal. Taqdiruhu syirkan bihi, isyrakan bihi. Muhammad bingung. Nah, masdar muawwal bingung. Sehingga takdir innallaha la yaghfiru isyrakan bihi. Isyrakan akhir fi siyaq nafi yufidu al-umum. Innallaha la yaghfiru isyrakan bihi. Isyrakan nakira la nafiyah. Nakira fi siyaq nafi yufidu al-umum. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa adalah innallaha la yaghfiru isyrakan bihi am, syirkan akbar wa syirkan asghar. Syekh Ibnu Utsaimin condong ke sana. Kenapa? Secara kaidah usuliyah ini kuat. Inna Allah la yaghfiru isyrakan bihi. Makanya belajar itu ya Allah, dikuatkan, diulang-ulang. Kalau kamu sehari cuma mengulang-ulang ini aja, udah bagus. Ya. Makanya ilmu menghilangkan syubhat, wasyahawat, wal jahalat, wad dalalat, wal bid'ah. Itu ilmu. Betul-betul kalau kita sibukkan dengan ilmu, Al-Quran habis baca agak capek, baca kitab usul roja. Ya? Kitab usul capek, makan keripik dulu. Nanti baca Al-Jurumiyah. Begitu. Habis sholat zuhur apa? Nanti baca ini. Habis asar kita baca hadis. Habis maghrib tadi sini baca ini lagi. Berputar kita sibuk dengan ilmu. Selamat dari syubhat, dari syahwat,
dari HP-an, ya, itu. Selamat itu dari bidah. Itu kalau orang sibuk dengan ilmu. Makanya kalau kita tidak sibukkan dengan ilmu, ya itu nggak selamat. Makanya nggak ada orang HP-an sambil belajar. Yang ada orang belajar HP-nya. HP-an sambil belajar, HP-an sambil belajar Ajrumiyah, WA. Makanya itu kalau kita ingin selamat, sibukkan dengan ilmu. Ngapain sibuk dengan HP, dengan apa faedahnya? Gak ada faedahnya. Faedahnya cuma kamu sedih. Misalnya ada berita, Mas Muhammad Avanza nggak mau jadi kamu. Wah, sedih gitu. Maksudnya nggak mau jadi kamu bersama Safar baru nggak jadi. Iya Muhammad. Misalnya contoh kita kan jadi sedih gitu. Misalnya contoh. Jadi sedih aja. Jadi itu sibukkan dengan ilmu. Insya Allah kalau kita sibuk dengan ilmu sudah cukup. Sampai mau tidur, capek udah tidur. Bangun sholat malam, ya. Kemudian persiapan sholat subuh. Sholat subuh merajaatul Quran. Habis merajaatul Quran capek udah baca hadis. Baca pelajaran, begitu terus. Itu bagus. Itu faedah, ya. Faedah mah. Ya kan? Orang yang ngumpet mojok hobi antok kan nggak dapat apa juga. Cuma dapat setan. Baik, subhanallah, alhamdulillah.